أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Para jamaah, para bapak, para ibu, para sepuh yang dirahmati dan sama-sama insyaallah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan hidup, ya, akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ruginya hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan barusan, ya, berupa salat, kita tetap senantiasa memohon kepada Allah serba kekurangan kita itu. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak lupa kami selalu mengingatkan diri kami pribadi doa yang tadi, ya, selalu kami baca di setiap muqaddimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan dari ibadah-ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian sholawat dan salam tak lupa kita senantiasa baca, ya, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kajian kitab buku amalan ringan paling menakjubkan. Insyaallah ini sudah kali ketiga dari buku ini, ya, pembahasan ketiga. Yang pertama mungkin Bapak masih ingat doa yang menjadi rebutan para malaikat. Mudah-mudahan gak lupa sampai sekarang. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Terus hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama gimana? Sebagaimana yang Tuhan Allah kita, Tuhan kita ridhai, ya. Kama yardha, ya.
Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, jangan lupa Pak. Itu yang pertama dulu di awal ya. Pekan keduanya kita membahas tentang apa Pak? La haula wa la quwwata illa billah. Dan pekan ketiga kita masuk pada thalathah, 3 amalan agar hidup kita ini tidak merugi, senantiasa beruntung. Ya, senantiasa beruntung. Apa saja yang ketiga itu insyaallah kita bahas. Bapak, Ibu sekalian, sebelumnya Bapak sehat ya? Ya, saya baru sehat. Mohon maaf nanti mudah-mudahan di tengah jalan gak putus suara saya Pak Satya. Ini gatel ya. Sudah berapa hari dari Sabtu itu. Tapi alhamdulillah karena ingin berjumpa jamaah An-Nur oleh Allah disehatkan. Nah, dan suaranya keluar sudah sedih ini Pak Satya, sudah sedih. Suara dari kemarin enggak kayak bukan suara saya, sudah enggak bisa keluar. Jamaah yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan kali ini 3 amalan yang menjadikan hidup kita ini tidak merugi ya, hingga kita mengakhiri hidup ini. Maka ini terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kami bacakan artinya dulu Pak ya. Sesungguhnya inna sesungguhnya alladzina orang-orang yatluna yang senantiasa yatlu nama Pak? Ayo Pak belajar Bu. Yatluna tala yatlu tilawah membaca. Nanti kami jelaskan apa perbedaan tilawah, perbedaan dengan qari, talil Quran, qari'ul Quran gitu. Yatluna mereka yang senantiasa ya membaca kitab Allah Al-Quran. Wa aqamus salah, mendirikan as-salata, salat. Ayo pelan-pelan Bu, sambil kita terjemahkan perkata ya. Wa anfaqu, infak, anfaqa yunfiqu, infak, dan menginfakkan ya, mensedekahkan, menafkahkan ya, mimma dari sebagian, razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka, orang-orang yang tadi ya. Sirra, sir sembunyi-sembunyi, wa alaniyah maupun terang-terang ya. Yarjuna, roja, yarju, roja, yarju, roja, mengharap ya. Mereka yarjuna mengharap, tijaratan, kenapa Pak? Mengharapkan tijarah, perniagaan, lan tabur, yang tidak pernah merugi. Kemudian ayat 30-nya liyuwaffiyahum, waffa yuwaffi,
liyuwaffiyahum, ya. Agar Allah menyempurnakan, wafa, agar Allah menyempurnakan, ya, ujurahum, ajrun jamaknya ujur, pahala-pahala hum mereka, ganjaran-ganjaran mereka. Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum, zada yazidu ziyadah, ziyadah, wa yazid wala yanqus bal yazdad yazidu. Ayo Pak. Dan menambahkan, ya. Wa yazidahum, dan menambahkan, hum bagi mereka, alladzina orang-orang, min fadlihi, dari karunia Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, hu Allah, innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha ghafur, pengampun, ya. Syakurun, maha mensyukuri. Jamaah dirahmati Allah, ada 3 ya dari ayat ini. Mereka yang tidak akan merugi dalam hidupnya, Allah berfirman, yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Jadilah kita pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi ulama itu kemudian mengartikan, ya, mentafsirkan tilawah itu dengan mulazamah, yaitu keintiman, kebersatuan diri kita dengan Quran. Jadi lesan ini selalu membaca Quran. Jadi bukan hanya qari setiap saat diminta membaca, tidak. Tetapi betul-betul membaca sudah menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Tidak pernah kenyang, kata Utsman bin Affan. Hati yang bersih tidak akan pernah kenyang dengan Quran. Maka kalau diri kita ini terasa baru sebentar sudah lelah, baru sebentar sudah panas, baru sebentar sudah enggak betah, berarti apa, kata Syekh Ali Jabir, khawatir di dalam hati kita itu banyak kotor karat dosa. Itu perlu diistighfari. Satu, Pak. Kemudian perlu kita tahu bersama, kenapa kita harus membaca Al-Quran. Al-Quran paling tidak ada 3 ya. Al-Quran itu ya yang pertama yanfa, ya yang kedua yarfa, ya yang ketiga yashfa. Apa itu yanfa? Al-Quran yang kita baca pertama yanfa, memberikan manfaat zahiran wa batinan, baik secara lahir dan batin. Apa salah satu manfaat yang akan kita raih? Salah satunya adalah ketenangan, ya, sakinah, ya, ketenangan. Kemudian yang kedua adalah yanfa, karena pada setiap hurufnya akan melipat gandakan kebaikan, ya. Ini sudah lebaran duluan, Pak, biar anak-anak ya asik dengan dunianya mereka. Kalau yang tua-tua jangan main bedil, Pak, ya. Jangan main mercon, mending baca Quran. Anak-anak sukanya masih main mercon, ya, menyambut itu pakai kembang api, ya, biasa anak-anak. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, yanfa, maka tentu kita tidak akan pernah habis kaum muslimin yang senantiasa mencintai Quran, membaca setiap saat Quran, hatam diulang lagi, 1 juz setiap hari misalnya. Kalau panjenengan pengen 1 juz, Pak, tipsnya itu sangat ringan. 5 kali sholat 5 waktu, setiap menunggu sholat baca 4 ayat, 4 halaman, ya. Kali 5 berapa? 20 ada 1 juz. 1 juz 10 lembar atau 20 halaman. Itu tipsnya.
1 bulan, wah sudah mulai bau ini. Wah, anak-anak ini obat. Jadi 1 bulan kalau mau hatam 30 juz berarti setiap harinya harus 1 juz. Bagaimana teknisnya? Ya tadi itu 5 salat ya, 5 waktu salat 4 halaman gitu, kali 5 gitu kan 20. Manfaat, jelas manfaat, dibaca saja jenengan 100%. Ustadz, bacaan saya masih enggak karuan ya, belum bagus, apalagi belum ikhlas gitu kan. Jangan khawatir, baca saja. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Rasulullah SAW bahwa orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta wa huwa syakun lahu ajran. Ya, orang yang membaca Quran baru tahu, baru bisa baca, kesulitan, terbata-bata, yatata'ta itu terbata-bata. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mendapatkan apa-apa, justru orang itu mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama pahala membacanya, pahala kedua karena pahala mujahadah masyaqqahnya, kesungguhan sekalipun sulit, berat. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir, misalnya begitu, sudah baca Bu, pelan-pelan baca. Pas ayat saat bukan Allah mengatakan 3 huruf sekaligus, tapi 1 huruf 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan digabung menjadi alif lam mim 30. Ya, 30 kebaikan kali berapa? Jenengan baca 15 baris ini kalau Quran pojok sudah berapa huruf? Kemanfaatan, yanfa. Kemudian yang kedua, yarfa, otomatis Al-Quran itu mengangkat derajat. Allah mengangkat derajat suatu kaum bihadal kitab wa yadha' bihi akharin. Allah mengangkat derajat orang-orang kaum yang memuliakan Quran dan menghinakan orang yang menghinakan Quran. Itu janji Allah. Yarfa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat. Siapa yang membaca Quran, Allah akan angkat derajatnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dikatakan kepada orang ahli Quran, pembaca Quran yang senantiasa membaca Quran, iqra warattil wartaqi au kama qala. Baca ya, warattil, dan pelankan bacaanmu. Seraya sembari kamu naik, dikatakan oleh Allah, naik, kamu terus naik hingga akhir ayat yang kamu baca. Gitu. Derajat kita di surga. Ya, kemudian kita tengok bagaimana Rasulullah menjadi mulia karena Quran. Bilal menjadi mulia karena Al-Quran. Umar bin Khattab menjadi terangkat derajatnya yang sebelumnya jahiliyah karena Quran. Mus'ab bin Umair ya, terangkat derajatnya dari sebelumnya pemuda gagah tampan, kaya raya. Siapa yang enggak melirik Mus'ab bin Umair? Pemuda kaya, ganteng, gagah, bajunya mahal, parfumnya mahal. Kalau parfum dia ada di Masjid An-Nur akan tercium ke Masjid Jannah itu di perempatan 1 kilo dari sini. Itu benar, ada riwayatnya. Parfumnya asli banget, yang puluhan juta. Kemudian Mus'ab bin Umair kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Oh, ternyata kemewahan itu bukan sesuatu yang menjadi penilaian di sisi Allah, tapi justru kemuliaan di sisi Allah adalah Al-Quran yang menghantarkan sosok pribadi Mus'ab menjadi pribadi yang bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Maka apa yang dilakukan oleh Mus'ab? Dia menjadi safirun Nabi, menjadi safir
menjadi duta Nabi Muhammad SAW untuk Rasulullah kirim ke kota Madinah. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab bin Umair? Beliau mendatangi kepala-kepala penting, kepala-kepala suku kabilah, didakwahi dengan apa? Pertama kali dakwah yang dilakukan oleh sahabat Mus'ab tidak lain, Mus'ab mengatakan, ya, dikisahkan, aku tidak menyampaikan dakwah peringatan kecuali aku menyampaikan Al-Quran terlebih dahulu. Mus'ab terkenal bacaan Al-Qurannya merdu, sehingga kepala-kepala suku dipegang dulu oleh Mus'ab, ya, diceritakan panjang lebar di sana. Ketika berdialog tidak mau mendengar kepala suku, ya, dikatakan kepada kepala suku, wahai bapak, ya, wahai, ya, siapa misalnya, ya, Ijlis, duduklah, ya, duduklah, berikan kesempatan saya bicara, ya, kalau anda mau duduk dan mau mendengarkan saya lanjutkan, kata Mus'ab. Hingga duduk ketua itu, kepala, ya, kepala sukunya itu. Kemudian mendengarkan, apa yang didengarkan? Al-Quran. Dibacakan oleh Mus'ab, wa ma yastawil a'ma wal basir waladh-dhulumatu walan nur waladh-dhillu walal harur. Tidaklah sama orang yang buta terhadap kebenaran dengan orang yang melek selalu melihat dan mempelajari kebenaran. Waladh-dhulumatu walan nur, tidaklah sama antara kegelapan jahiliyah dengan nur, cahaya keislaman, cahaya akhlak Islam. Waladh-dhillu walal harur, dan tidak pula sama mereka orang yang teduh dengan orang yang panas, orang yang teduh hatinya dengan orang yang panas membara hatinya. Adakah sama? Hal yastawiyani mathala? La, sama sekali tidak sama. Jadi Mus'ab menyampaikan Al-Quran kepada kepala-kepala suku. Kemudian apa yang dilakukan oleh kepala suku, jamaah? Ma ajmal, betapa indah ucapan dan ungkapan ini. Jadi ini cara dakwah, Pak. Jadi kalau berdakwah itu yang dipegang duluan ternyata, Pak, ya orang pentingnya, kepala-kepalanya dulu. Setelah itu kepala suku kemudian tinggal instruksi. Masyarakat ikut Mus'ab. Semuanya ikut berbondong-bondong. Berhasil saudara Mus'ab setelah melepaskan kemewahan dunianya. Bukan berarti nggak boleh pakai parfum, bukan berarti nggak boleh pakai pakaian-pakaian yang indah, tetapi Mus'ab mendudukkan semua itu bahwa tujuan hidup bukan pada tampilan fisikly, bukan pada tampilan kemewahan casing, tetapi bagaimana hati dan lahir batin itu menjadi satu kesatuan takwa kepada Allah. Walibasut taqwa dzalika khair. Dalam surat Al-A'raf, Adam, Hawa, ketahuilah pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik, pakaian yang sesungguhnya. Karena takwa dapat memberikan hiasan tidak hanya lahir tetapi batin. Zaman dirahmati Allah, yarfa. Maka kalau anak-anak kita itu dekat dengan Quran, hidupnya akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajatnya. Sebagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, sebagaimana Allah mengangkat derajat Bilal bin Rabah yang sebelumnya dari budak, ya, dari seorang budak dari negara mana, Pak? Afrika, Ethiopia. Yang kita tahu kulitnya mungkin seperti kita, ya kan? Tetapi itu bukan itu yang di hadapan Allah dinilai. Karena Quran, karena dekat dengan Rasulullah, dekat dengan salat, dekat dengan masjid, dekat dengan kalimat-kalimat Allahu Akbar, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah. Maka Bilal menjadi manusia yang diperhitungkan, dimuliakan, rebutan. Semuanya ingin dekat dengan Bilal.
Umar demikian juga. Dan Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang memiliki kedudukan tertinggi sebab Jibril membawa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang berdekatan dengan Quran, oleh Allah akan dimuliakan. Allah yang menjamin. Karena apa? Ahlul Quran, anak-anak kita, diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang Qurani di rumah. Ya, semuanya bernafaskan Quran, kata-katanya bernafaskan Quran, interaksinya adalah interaksi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berinteraksi, bergaul dengan semuanya dengan Quran. Maka semuanya akan menjadi indah. Kemudian yang terakhir, ya yang terakhir ini baru pada yatluna kitab Allah. Ya yang terakhir adalah yashfa'a, ini yang kita minta setiap saat. Allahumma bi syafa'atil Quran, Allahumma bi syafa'atil Quran. Al-Quran yushaffi'. Al-Quran memberikan syafaat. Dan bahkan Al-Quran nanti akan berkata-kata, bercakap di hadapan Allah, ya Rabb, selamatkan hamba ini. Dia dulu senantiasa membacaku, maka selamatkan, tolong berikan syafaat, bantu dia. Maka Allah memberikan syafaat kepada orang itu sebab Quran. Nah, ini harapan kita yang terakhir, ya, bahwa kata baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liqari'ihi aw li sahibihi. Bacalah Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi pembela penolong kita yang hidup di dunia mungkin serba dengan kekurangan dan kesalahan. Zaman dirahmati Allah ini, mereka tidak akan rugi kalau membaca Quran. Terlebih ini sudah bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sudah Sya'ban tanggal berapa? 10, 11, 12 kayaknya. 13 kalau nggak salah. Nggih, 12 ya, 12 Sya'ban. Berarti tinggal hitung. Ramadan sudah tinggal berapa hari? Insyaallah, mudah-mudahan Ramadan adalah syahrul Quran. Mari jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang cicil bacaan Qurannya. Ya, cicil, percus ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, dan mereka yang mendirikan salat ad-dhahak. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah? Apa kira-kira yang dimaksud dengan iqamatus shalah? Karena ternyata kata ad-dhahak, Imam ad-dhahak adalah mereka yang menjaga rukuknya dengan khusyuk dan tuma'ninah fir ruku' was sujud. Ya, beliau lebih memfokuskan, ya, memberikan pembatasan, ya. Mereka orang-orang yang menjaga salat adalah yang menjaga rukuk dan sujudnya dengan tuma'nina, penuh kekhusyuan. Begitu Imam ad-dhahak mengatakan. Ya, namun pemahaman secara keseluruhan adalah iqamatus shalah adalah mereka yang menjaga terhadap salatnya. Ya, menjaga salatnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, salat, ya, sebentar, salat. Terkait salat kita ini, salat kita banyak masih jamaah yang sangat penuh dengan kekurangan, ya. Penuh dengan kekurangan. Jadi begini, ya. Kita ini penuh dengan ketakutan dan penuh ketakutan, ya, cemas, ya. Artinya karena salat ini kan Allah menyatakan dalam Al-Quran, mukhlishan lahuddin, bagaimana semua termasuk terlebih salat betul-betul dilaksanakan dengan tulus, ikhlas. Sehingga tadi ayat yang kami baca di rakaat kedua itu kan surat Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau baca ayat itu kami, ya Allah, fawailul lil musallin, orang yang salat dikatakan oleh Allah maka celaka
Siapa? Al-musallin. Tapi dijelaskan kemudian, ya, ada jawabnya, ya. Apa dan siapa yang celaka orang yang salat itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ternyata dua ini, Pak, suka mengganggu memang. Suka datang kepada salat kita. Sahun, yura'un. Ya. Waktu-waktu kita lalai, gak semangat. Waktu-waktu kita semangat tapi karena orang lain, karena sebab lain, bukan Allah. Yura'un itu dari kata-kata ro'a, pengen dilihat. Mulai gatel, Pak. Bismillah. Ini sudah mau isya, ya, pelan-pelan. Ro'a dari kata yura, pengen dilihat. Dari kata-kata ro'a. Jadi saya harus berhenti dulu, Pak. Ini hilang. La haula wala quwwata illa billah. Yuraun, ya. Sahun, saha, yashu, lalai. Jadi gini, maksud kami adalah kita sekalipun sholat, kita tetap khawatir. Khawatir apa? Masuk dua gangguan tadi. Sehingga fawailul lil musallin ini bukan bagi mereka yang enggak sholat, tapi bagi mereka yang sholat. Iya. Makanya Allahumma ya Allah, wal'iyadu billah, semoga dijauhkan, ya. Jadi kita melaksanakan sholat betul-betul karena upaya, kemudian karena Allah. Maka bagaimana untuk khusyuk? Ya, bacaan-bacaan kita itu harus kita faham. Allahu Akbar, kita renungkan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu betul-betul kita hayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga setiap ayat yang kita baca kalau ngerti itu otomatis menterjemahkan sendiri, otomatis. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu langsung barengan dengan membaca Arabnya juga artinya ngikut. Segala puji bagi Allah, Rabb segala alam semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu tahu sudah luar kepala. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepadamu pujian itu. Hanya kepadamu pujian itu seluruhnya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, yang penuh barakah. Zaman dirahmati Allah, salat. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak merugi dalam hidup, kami percepat, ya, mungkin ada pertanyaan. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka yang berupaya untuk menafkahkan mimma, Pak. Ternyata Allah meminta dari kita untuk infak itu tidak semua, Pak. Mimma, dari sebagian kecil, sedikit, sebagian, bukan sebagian besar, sebagian kecil dari harta kita. Kalau Umar sebagian besar, bahkan semuanya Abu Bakar, ya. Nah, karena apa? Ini yang diminta dalam surah apa? Juz 28, ya, kalau enggak salah, At-Tahrim, Pak, ya. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, gimana itu, Pak? Yang ayatnya begini, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ayat-ayat terakhir surat At-Tahrim kalau enggak salah.
Kok at-tahrim? Al-munafiqun. Ya, coba Pak, coba kami lihat. Al-munafiqun kalau enggak salah. Ya, al-munafiqun. Artinya apa, Pak? Ternyata ini orang-orang yang sudah alladzina, jadi orang-orang yang oleh Allah diperintah dan infakkanlah dari sebagian harta kalian min qabli an ya'ti ahadakumul maut, ya al-munafiqun, ya ayat 10. Sebelum datangnya kematian, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sehingga orang yang sudah mau hampir mati itu minta tangguh, minta tunda dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ternyata bukan untuk melaksanakan salat, fa usalli, ya bukan, fa as-saddaq, agar kami punya kesempatan untuk bersedekah. Makanya Syekh Jabir kemudian juga mewanti-wanti untuk sedekah subuh. Di rumah ada celengan, kita setiap hak subuh itu masukkan. Kemudian setelah terkumpul kira-kira sudah banyak ditasarrufkan. Fa'as-saddaqakum minas salihin, beri tunda ya Allah, tunda dulu ya Allah, jangan kau ambil dulu ya Allah, agar kami punya kesempatan bersedekah kemudian menjadi orang-orang yang salih. Ini orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala khasirun, sudah terlambat, merugi, ya, merugi. Jadi yang diminta oleh orang-orang itu ternyata ingin bersedekah, Pak, ya, ingin bersedekah. Maka Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30 ini, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, di mana ketiga hal ini adalah merupakan apa, Pak? Tijarah, perniagaan yang tidak akan pernah menemukan kerugian sedikit pun. Karena kita sedang bertransaksi dengan Allah. Ya. Sedang bertransaksi dengan Allah. Transaksi satu apa tadi? Membaca Quran, kedua salat, tiga infak, sedekah. Tidak berhenti dari sana, tidak berhenti di sana, Pak. Allah lanjutkan di ayat 30-nya, ini yang menarik. Dari sisi-sisi balaghahnya, dari sisi tafsirnya, mari kita renungkan bersama. Liyuwaffiyahum ujurahum. Nah ini, Pak, menarik sekali, Pak. Apa artinya liyuwaffiyahum? Agar Allah menyempurnakan kepada mereka dari apa? Satu, bacaan Qur'annya yang enggak pernah sempurna, salatnya yang enggak pernah sempurna, kemudian sedekahnya enggak pernah sempurna. Allah kemaha luar biasaan dan maha baiknya Allah nyatakan liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan yang kurang-kurang dari amal ibadah kamu sehingga menjadi pahalanya bersempurna, wa yazidahum min fadlih, tidak hanya berhenti di sempurna, Allah tambah, ya, dengan banyak karunia. Kemudian Allah tutup, ini yang menarik, innahu ghafurun syakur. Ayo, Pak, gimana enggak luar biasa ayat 29-30 Fatir ini. Setelah Allah mengatakan Allah akan sempurnakan ibadah-ibadah kalian yang serba kurang itu, jangan khawatir. Allah kemudian menyatakan, aku sesungguhnya Allah Ghafur, mengampuni kekurangan-kekurangan dari ibadah-ibadah kamu, bacaan Quran kamu yang kurang, kemudian salat kamu yang kurang, sedekah kamu yang kurang, itu Allah sempurnakan, Allah tambah dengan karunia-karunia yang lain, karena Allah Maha Pengampun, mengampuni kekurangan, syakurun. Tidak ada bahasa yang bisa mengartikan dengan baik syakur ini, Pak. Bahasa Indonesia mau mengartikan gimana syakur ini? Yang maha berterima kasih, gak bisa. Bahasa Inggris gak kena. Apa kemudian? Ya bahasa Arab. Kemudian ahli tafsir menyatakan apa? Syakur itu, Pak, artinya bahasa Arabnya itu dijelaskan dengan bahasa Arab juga adalah Allah yang apa, Pak? Memberi, tetap memberi kepada hambanya dengan pemberian yang banyak sekalipun hamba melakukan
sedikit. Itu syakur. Hambanya segudang dosa, hambanya selautan, sebanyak buih di lautan, penuh dengan dosa, dzunub wal ma'asi. Kemudian atallaha, kemudian datang kepada Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Allah ampuni, ini syakur, Pak. Dosa yang Masya Allah sebanyak buih di lautan, datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, diampuni semuanya. Ini dijelaskan dalam surat Az-Zumar 65 kalau enggak salah. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Maka syakur lebih pasnya diartikan dengan begitu, Pak, ya. Syakur itu, Pak, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syakur adalah yang menjaminkan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Itu syakur. Saya ulang, menjaminkan pahala yang berlimpah banyak sekali dengan amal hambanya, amal yang sedikit. Baca Quran sedikit, pahalanya sekian. Salat subuh pahalanya berapa? Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Subuhnya lebih baik dari salat selama semalam suntuk. Itu syakur, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji, karena waktu sebetulnya masih banyak yang ingin kita kupas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kesimpulannya, Pak, agar kita tidak merugi ada 3, Pak. 1, ayo baca Quran. Kemudian maca Quran lan maknane. Kemudian salat ya 5 waktu. Kemudian ketiga, infak sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli yang 3 hal ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita menjalankan ketiga hal ini, ibadah yang sungguh luar biasa yang Allah jelaskan dalam surat Fatir 29 dan 30. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa berada di dalam hidayah tuntunan Allah hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Mari Bapak Ibu kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.